tarik, tarik, tarik. Ini karena saya lagi megang sarangnya, jadi rasanya saya seperti menjadi ratu lebah karena dikelilingi lebah-lebah nih. Ini kalau dilihat-lihat, dia bentuknya sangat kecil sekali, mirip kayak biji congklak. Kediri dan potensi perairannya bukan isapan jempol belaka. Budidaya ikan air tawar pun merupakan peluang emas di Kediri, termasuk ikan bawal. Yuk! Sekarang saya sudah bersama warga desa Rejo Agung, akan menurunkan jaring dan siap untuk panen ikan bawal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, terhampar berhektar-hektar tambak-tambak ikan tawar. Beragam ikan konsumsi dibudidayakan dalam kolam ini, termasuk jenis ikan bawal air tawar. Karena ini luas kolamnya sekitar 500 meter, makanya membutuhkan jaring yang besar juga. Ini panjangnya bisa sampai 100 meter dan berat sekali. Ayo tarik, tarik, tarik! Panen rutin tambak bawal dilakukan setiap 6 bulan sekali secara bergotong royong. Jadi ada 2 orang di ujung sebelah kanan dan juga kiri megang ujung dari jaringnya, kemudian yang di tengah ini bagian yang ngejagain. Jadi nanti sambil ditarik, nanti ikannya pelan-pelan akan masuk ke dalam jaringnya. Dalam sekali panen, satu tambak dapat menghasilkan ikan bawal 3-4 ton. Jadi memang setelah jaring besarnya ini mengepung ikan-ikannya, sekarang ikan bawalnya diambil menggunakan jaring yang kecil supaya lebih mudah. Ukuran rata-rata ikan bawal yang sudah dapat dipanen ini tergolong besar, berkisar antara 800 gram sampai 1 kilogram per ekornya. Ini ikan bawalnya udah saya berhasil tangkap, dan supaya lebih mudah, ikannya harus dibalik seperti ini. Ini ikan bawal punya ciri khas, kalau di sini tuh warnanya ada orange di bagian bawah. Ciri khas warna kemerahan membuat ikan jenis ini disebut red belly. Hewan asli Amerika Selatan ini telah dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 1986. Jadi kalau misalnya sudah dimasukkan ke dalam karung, itu minimal 30 kilo per karung. Dan nanti langsung kita bawa. Dan kegiatan menjaring ini bisa dilakukan lebih dari sekali, bisa 2, 3, bahkan sampai 5 kali. Keunggulan dari budidaya ikan bawal adalah pertumbuhannya yang cepat dan sifatnya yang adaptif, sehingga hasil panen yang diperoleh pun cukup melimpah. Weh, lumayan ikan yang didapatkan memang besar-besar sekali. Nih, kebagian 3 untuk kita olah habis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan bawal termasuk salah satu ikan air tawar yang populer untuk dikonsumsi. Ketersediaannya yang melimpah, dagingnya yang lembut, serta rasa yang tidak terlalu berlemak menjadi alasannya. Ikan ini sekarang akan diolah menjadi ikan bawal bumbu rujak. Ikan bawal yang sudah saya potong-potong ini kemudian digoreng hingga setengah matang. Sementara ikan disiapkan, paralel bumbu sederhana dihaluskan. Bumbu ini kemudian ditumis bersamaan dengan ikan bawal yang telah digoreng. Ikan bawal bumbu rujak sudah ada di depan kita. Gak sabar kan mau nyantap? Ini kelihatannya enak banget. Yuk kita makan yuk. Kuliner Jawa Timur yang terkenal akan rasa gurih dan pedasnya terasa dalam hidangan ikan bawal bumbu rujak ini. Ikan bawal ini menghangatkan
perut, dan juga kebersamaan kita masak-masak bareng. Dan rasa ikan bawal bumbu rujak juga spesial banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo menjadi ekosistem yang kompleks bagi berbagai jenis makhluk hidup, salah satunya adalah biawak. Ada salah satu kegiatan di pinggir sungai Bengawan Solo yaitu berburu. Nah, kali ini berburunya beda, berburu biawak. Nah, itu anjingnya mulai menggonggong masuk ke dalam lubang yang ada di bawah sana. Artinya biawaknya ada di dalam. Anjing untuk berburu biawak dilatih mencium aroma biawak sejak kecil. Lokasi persembunyian biawak kali ini tepat berada di kawasan kebun bambu Barongan. Jadi sekarang kita mau mencoba mengepungnya dengan cara menyodok dari segala sisi. Ada yang di sebelah sana, sana, dan saya bagiannya di sini. Akhirnya usaha kami semua membuahkan hasil. Mana? Gede banget ini. Mantap. Awas, duri, kita pinggirin dulu. Dapat satu biawak. Dapat satu biawaknya, dan ini cukup besar memang. Ini beratnya bisa sampai mencapai 5 kilo. Luar biasa. Ini masih liar banget ya. Bau menyengat dari biawak seketika membuat saya merasa mual. Jadi ternyata saya baru tahu ketika biawak ditangkap seperti ini, dia akan merasa ketakutan sehingga dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Saya tadi hampir saja tidak kuat dan ternyata gitu ya, saya baru tahu, Mas. Biawak atau Varanus salvator merupakan salah satu jenis kadal berukuran besar yang tersebar di kawasan Asia. Kita bisa ngelihat juga nih kalau biawak lokal Jawa punya motif yang seperti ini. Jadi di setiap daerah itu motifnya berbeda-beda. Kalau kita nemuin di Kalimantan, Sumatera ataupun Sulawesi, pasti motifnya tidak seperti ini. Oke. Sudah dapat satu biawak, tapi kita tetap mau melanjutkan berburu. Anjingnya udah mulai lari. Satu ekor biawak lagi berhasil kami dapatkan. Dapat satu biawak lagi, tapi memang tidak sebesar yang tadi ya. Lebih kecil. Iya. Cepet banget memang kalau anjing sudah berburu nih. Pak, ini kenapa ini, Pak? Ini mau ganti Kulit. Biasanya, para pemburu ini akan menjual biawak hasil tangkapan seharga Rp15.000 per kilogram. Sudah dapat 2 biawak dan saya rasa cukup. Karena selain dijual, biawak-biawak ini memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Rasa lapar akibat lelah berburu membuat saya tak sabar untuk menyantap hidangan ekstrim satu ini. Biawak hasil tangkapan kita mau diolah menjadi rica-rica biawak. Biasanya rica-rica ayam, kali ini beda. Rica-rica biawak terlihatnya ekstrim, tapi katanya rasanya mantap. Jadi kita coba nanti ya. Sekarang saya lagi siapin dulu bumbunya. Rica-rica adalah bumbu super pedas yang terbuat dari campuran cabai dan rempah-rempah. Daging biawaknya harus direbus terlebih dahulu supaya nanti tidak alot, dan ini ditunggu selama setengah jam. Lama ternyata, saya udah keburu lapar. Mengolah daging biawak ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Ini rica-ricanya sudah mengering, berarti tinggal kita santap aja. Mana Mas, piringnya Mas?
Tidak perlu menunggu lama, bumbu rica-rica pun sudah tercampur merata dan terserap ke daging biawak. Ini dari aromanya sih enak ya. Kita buktikan kalau gitu. Oke. Nah, ini daging-dagingnya nih. Mayus. Meski terbilang ekstrim, cita rasa daging rica-rica biawak ternyata cukup enak di lidah saya. Ini kalau dirasa-rasa dagingnya itu mirip seperti daging ayam. Cuma bedanya dia lebih kenyal. Kelihatannya memang serem, tapi ternyata rasanya beneran enak. Cuma bedanya ini agak kasinan aja ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kurang nasi. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini karena saya lagi megang sarangnya, jadi rasanya saya seperti menjadi ratu lebah karena dikelilingi lebah-lebah nih. Ini kalau dilihat-lihat dia bentuknya sangat kecil sekali. Tinggal di kaki Gunung Kawi, keseharian hidup warga desa Selorejo, Kabupaten Malang banyak bergantung pada hasil alam. Sebagian bahkan memanfaatkan bahan makanan yang tergolong cukup sulit untuk mendapatkannya, yaitu sarang lebah madu. Tawon loco atau lebah madu yang akan saya cari di desa Selorejo ini ada di sela-sela atau di lubang-lubang tanah. Nah, makanya memang berbeda nih dari yang biasanya saya temui. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan hutan pinus yang berdampingan dengan kebun jeruk di desa Selorejo menjadi habitat yang pas bagi lebah madu. Karena memang biasanya tawon itu bersarang jauh dari aktivitas manusia, makanya kita harus masuk-masuk ke dalam hutan seperti ini. Ini karena saya lagi megang sarangnya, jadi rasanya saya seperti menjadi ratu lebah karena dikelilingi lebah-lebah nih. Nih, memang kalau misalnya dilihat madunya tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya yang saya cari adalah larvanya. Yang putih-putih ada di dalam ini. Tuh, kalau larvanya ada banyak. Karena hasilnya belum banyak, kami melanjutkan pencarian ke lokasi lainnya. Bel, ini ada Bel. Mana? Udah kelihatan nih, dari banyaknya lebah yang terbang dan dari suaranya juga. Berarti ada di sekitar sini. Sarang lebah madu yang sudah berusia 3 bulan seperti ini sudah menghasilkan madu. Saya pun tergoda untuk mencicipinya. Enak nih. Namanya madu murni udah pasti enak banget. Dia memang ciri khasnya itu ada rasa pahit-pahitnya, jadi nggak cuma manis. Selain madu, larvanya pun dapat dimakan mentah. Nah, ini larvanya memang sangat kecil sekali. Ini nih bisa langsung dimakan. Ini yang nantinya bisa menjadi royal jelly. Kita coba ya. Asem. Tapi ini kalau diolah enak rasanya. Enak. Beneran. Penasaran saya jadinya. Ini tadi saya udah nyobain larva langsung dari sarangnya. Nah, tapi larva itu ternyata bisa diolah menjadi olahan yang khas. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat di sini biasa memanfaatkan sarang lebah untuk diolah menjadi botok. Sekarang saya mau mengolah botok tawon loco. Nah, ini memang harus dikukus terlebih dahulu sama sarang-sarangnya, baru nanti bisa diolah. Proses pengukusan seperti ini dilakukan untuk memastikan sarang lebah benar-benar higienis.
Selain itu, dengan dikukus, tekstur sarang pun menjadi jauh lebih lunak. Wah, ini larvanya udah mulai keluar-keluar. Itu tandanya sudah matang atau sudah siap untuk diproses selanjutnya. Ini berarti nggak perlu lama-lama ya, Bu? Jadi 5 menit sampai 10 menit aja ini udah seperti ini. Dari warnanya udah berubah juga. Bumbu halus untuk menu yang satu ini terdiri dari bahan-bahan sederhana, dengan ciri khas kemiri dan parutan kelapa. Kemudian bumbu ditumis bersamaan dengan sarang lebah. Tidak perlu menunggu lama, botok sarang lebah pun matang dan siap untuk disantap. Ini bumbunya memang terasa sekali, tapi kalau dari tekstur rumah tawonnya itu memang unik sekali. Dia ada krenyes-krenyesnya, tapi dia aslinya itu nggak ada rasanya ya, Bu? Iya. Hambar. Jadi kebantu dengan bumbunya. Ini nih, masakan unik yang saya temui di sini. Luar biasa. Tingginya protein dan beragam vitamin yang terkandung pada sarang lebah membuat olahan ini tepat untuk dikonsumsi. Namun, supaya tidak berefek negatif bagi tubuh dan merusak populasi lebah, penting untuk tetap bijak dalam memanfaatkan serangga ini. Botok tawon loco ini merupakan makanan yang unik menurut saya. Dan dia itu dianggap khas oleh warga sekitar karena seringkali dihidangkan di acara-acara khusus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa besar. Memiliki luas lautan mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi, Indonesia adalah negara dengan lautan terluas ke-6 di dunia. Ini dia lokasinya, Muara Ketingan. Jadi memang angin dan juga gelombangnya itu cukup ekstrim, tapi kita harus tetap turun. Karena ini nggak terlalu dalam kan, Pak? Nggak dalam kok. Kita buktikan saja lah ya, dalamnya seberapa kira-kira. Yuk! Masyarakat Muara Ketingan, Sidoarjo, Jawa Timur biasa mencari salah satu biota kerang yang terkenal dengan nama kerang kupang. Yuk kita turun. Pelan. Mana, Pak? Ini tekan. Benar berarti tidak terlalu dalam. 1 meter kemungkinan dari sana. Kira-kira 1 meter. Jadi waktu yang pas untuk mencari kerang pada saat surut seperti ini. Airnya segini tuh termasuk surut, berarti bisa lebih surut lagi, Pak? Ya bisa. Sebenarnya bisa lebih surut lagi, tapi segini udah cocok. Ayo, Pak, kita ambil. Ya. Kerang kupang atau Corbula faba hidup di lumpur asin. Habitat kerang kupang putih itu memang di muara seperti ini. Jadi tantangannya gelombang yang tinggi, angin yang kencang, dan permukaannya ini penuh dengan lumpur karena dia udah dekat dengan laut. Kerang ini memang banyak ditemukan di perairan pantai utara Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan. Oh iya udah dapat. Cepet banget dapetnya, jadi memang banyak sekali di sini. Ini di bawah saya nih memang banyak banget, berasa kecil-kecil. Disebut kupang karena memang kupang adalah istilah yang merujuk pada kerang berukuran kecil, seukuran beras atau kacang kedelai. Ini kalau dilihat-lihat, dia bentuknya sangat kecil sekali. Mirip kayak biji congklak. Pak, ya kan? Bisa buat congklak kali kita ini. Lucu loh, warnanya putih. Dan katanya, kalau yang warnanya hijau ini, dia justru udah mati. Meski kecil, kerang kupang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Sifatnya yang suka bergerombol membuat kerang ini termasuk makhluk invasif, yakni mampu menguasai satu wilayah. Kalau dapet nih, kita raba-raba dulu.
didapat karena banyak sekali lumpurnya, harus dibersihkan terlebih dahulu. Sesar merupakan jaring sekaligus alat utama yang digunakan untuk menyerok kerang kupang. Dan lagi di atas sana. Menarik sekali nih. Jadi selain bawa alat ini, sesar, kita juga bawa jerobong beserta bannya. Jadi setiap kemanapun kita pergi, tinggal masukin aja kerangnya ke dalam sini. Waktu yang ideal untuk mendapatkan kerang kupang adalah ketika air laut surut atau pada sore hari. Hal tersebut tentu juga sebagai cara supaya tidak terlalu terpapar panasnya sinar matahari. Ini nih, memang salah satu keuntungan kita membawa ban ini. Karena sambil diikat di pinggang Bapak. Jadi dia nggak akan pergi kemana-mana, selalu mengikuti kita. Kondisi airnya sudah semakin surut, jadi kita harus segera pulang. Kalau tidak, ini nanti kena lumpur, kita nggak bisa pulang, terdampar. Airnya habis. Supaya bisa dikonsumsi, kerang kupang mesti diolah terlebih dulu dengan cara direbus. Ini sekarang kerang kupangnya mulai ke dalam proses pengolahan. Jadi yang pertama harus dibukain dulu cangkang-cangkangnya ya Pak. Iya. Jadi nanti diambilin dagingnya. Prosesnya cukup panjang. Di Desa Balongdowo, Sidoarjo, hampir semua masyarakatnya berprofesi sebagai pengolah kerang kupang. Setelah diaduk-aduk langsung kelihatan nih antara cangkang kerang dan juga dagingnya terpisah semuanya. Sambil dipindahkan, sambil menunggu dia agak sedikit dingin. Pada proses perebusan ini, tidak semua daging kerang bisa terlepas dari cangkangnya. Sehingga sebagian lagi harus melalui proses pencucian. Membersihkan cangkang kerangnya juga harus dengan tenaga supaya daging-daging yang nempel itu akan lebih cepat keluar. Nah, kalau seperti ini sudah bersih semuanya. Daging-dagingnya ada di bawah, nanti tinggal diambilin aja. Cangkangnya berarti dibuang, Bu. Dibuang aja. Dalam sehari, tempat pengolahan kerang kupang ini bisa merebus hingga 1 kuintal kerang. Sudah sebanyak ini. Jadi untuk mendapatkan daging kerang kupang tidak mudah, prosesnya panjang, harus direbus dulu, diambilin dari cangkang-cangkangnya biar bisa mendapatkan dagingnya seperti ini. Habis ini dagingnya mau diolah menjadi sesuatu makanan khas. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu masak sederhana sudah cukup untuk mengolah kerang putih ini. Cukup dimasak sebentar saja, oseng-oseng kerang kupangnya sudah matang. Kayaknya nggak perlu lama-lama, Mas. Iya. Udah berasa aromanya, berarti udah siap untuk diangkat. Perut yang sudah keroncongan pun tidak sabar untuk segera mencobanya. Tekstur dari kerangnya itu juga kenyal-kenyal. Enak banget, Mbak. Rasanya yang gurih dan tidak amis membuat saya terus ketagihan memasukkan suap demi suap oseng-oseng kerang kupang ke mulut saya. Setelah dari Wonocolo dan seharian mencari kerang, sekarang ditutup dengan hidangan yang enak banget. Dan ternyata memasak menggunakan bahan bakar minyak tanah memiliki aroma dan rasa yang khas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tarik.
Kepung merupakan sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemandangan hijau yang indah dan udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik daerah ini. Berada di lereng gunung berapi aktif, Desa Kepung memiliki lahan yang sangat subur. Cocok untuk berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Sekarang saya sudah berada di kawasan Lingkar Kelut Kediri. Di sini memang dikenal sebagai sentranya alpukat. Tapi alpukatnya itu berbeda dari yang biasanya. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Warga setempat memanfaatkan lahan di antara persawahan dengan bercocok tanam pohon alpukat. Sebelum memasuki areal perkebunan yang lebat dan rindang, seperti biasa, saya selalu melakukan persiapan perlindungan diri. Terletak di dataran tinggi, daerah ini menjadi lingkungan yang tepat bagi pertumbuhan pohon alpukat. Tidak hanya satu, namun beragam jenis buah yang terkenal karena rasa dan manfaatnya ini tersedia di Desa Kepung. Iya. Wah, ini dia yang mau kita panen. Namanya alpukat Markus. Memang ukurannya itu sangat besar sekali. Hampir sekepala saya. Sangat beda dengan alpukat biasa. Pas banget nih. Ada alpukat biasanya. Ciri khas alpukat jenis Markus terletak pada ukuran dan bentuknya yang bulat. Berasal dari Meksiko, alpukat ini diberi nama sesuai dengan nama petani yang menemukannya pada tahun 2005. Ini kalau misalnya satu pohon gini, dia bisa berapa kilo nih kira-kira? Nah, kalau ukurannya segini biasanya sampai 50 kilo kurang lebih. 50 kilo Iya, totalnya? Total, iya. Padahal pohonnya kecil. Alpukat Markus sudah berbuah lebat pada usia 2 tahun. Umumnya, panen alpukat hanya dilakukan setahun sekali. Namun alpukat Markus dapat berbuah sepanjang tahun karena memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Tarik. Ini kalau udah di atas pohon, terus nariknya pakai sungkro ini jadi lebih mudah. Karena dia ada penjepit nih di bagian atasnya. Tangkainya nanti disangkutin ke sini, langsung dapat buahnya. Tuh. Sebelum benar-benar matang, alpukat Markus sudah harus dipanen. Dari berbunga hingga panen memakan waktu hingga 4 bulan. Hal ini karena ukuran alpukat Markus yang lebih besar dan tebal. Ini bahannya lumayan kan? Setelah dipanen memang harus disortir lagi nih, karena ternyata kelihatan ada yang busuk-busuk seperti ini. Jadi kita harus milih yang permukaannya masih bagus. Nah, kayak ini. Setelah dipetik, buah disortir berdasarkan kualitas dan ukurannya, sehingga akan menentukan grade-nya menjadi A, B, atau C. Nah ini alpukatnya sudah diminta beberapa karena habis ini alpukatnya akan diolah menjadi sesuatu yang khas. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alpukat Markus terkenal memiliki daging buah yang tebal, tepat untuk diolah menjadi kudapan yang nikmat. Kali ini saya bersama warga setempat akan membuat olahan hasil perpaduan alpukat dengan bahan makanan yang juga khas daerah ini. Ini alpukat Markusnya sekarang akan diolah menjadi alpukat Markus campur ketan. Nah ini saya siapin dulu alpukatnya. Bu, gulanya ya. Selagi ketan dimasak dan gula merah disiapkan, saya memotong alpukat Markus seukuran dadu. Memang nggak terlalu manis,
tapi lembut banget. Alpukat Markus memiliki ciri khas rasa yang lebih lembut dan gurih dibanding alpukat biasa. Kandungan lemak tak jenuh yang tinggi pada buah ini juga bagus untuk tubuh. Saya penasaran nih alpukatnya kalau sudah dicampur dengan gula merah dan juga ketan. Pasti semakin nikmat, jos. Makan Bu. Pulennya ketan dan gurihnya alpukat berpadu dengan manisnya saus gula merah membuat kudapan ini terasa komplit. Ini rasanya seperti makan jajanan pasar. Enak ya Bu ya, kayak seperti balik lagi ke desa gitu. Menikmati suasana keindahan perkebunan di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.